Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah hadir. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan saya Hana Robiatul Hasanah sebagai moderator. Dan di sini juga saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu sebagai presentator. Yang pertama ada Arya Dwi Putra, lalu yang kedua ada Degi Resmafia, yang ketiga ada Handianto, lalu yang keempat ada Zahra Pelanapsi, yang kelima ada Muhammad Fikri Amaknur, yang keenam ada Nesya Aulia Ananda, yang ketujuh ada Rasialia Ayu Puspita Dewi, dan yang terakhir ada Sukmana Dinaluri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana data produksi mangga di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2017 hingga tahun 2018 diolah dan divisualisasikan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mencakup berbagai kabupaten kota di wilayah tersebut. Data yang akan kami bahas yaitu yang pertama tentang definisi visualisasi produksi, lalu yang kedua ada macam-macam library yang digunakan, yang ketiga ada penggunaan library, dan yang terakhir ada kesimpulan. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan pentingnya visualisasi data dalam memahami tren produksi mangga, mengidentifikasi pola-pola yang signifikan, dan bagaimana informasi ini dapat berguna dalam pengambilan keputusan. Kami akan menggunakan berbagai teknik dan alat visualisasi seperti Canvas, Matplotlib, dan data time series untuk mengolah dan menampilkan data dengan cara yang mudah dipahami. Next. Mungkin untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Zahra Pelanapsis. Kepada Zahra Pelanapsis dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Hana Robiatul Hasanah. Perkenalkan, nama saya Zahra Pelanapsis. Di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu analisis. Apa itu visualisasi produksi? Yang pertama itu ada definisi dan tujuan. Definisi, visualisasi produksi adalah proses menggunakan teknik grafis dan alat bantu visual untuk menampilkan data produksi dalam bentuk yang mudah dipahami. Yang kedua itu ada tujuan, untuk membuat data kompleks menjadi lebih intuitif dan mudah diinterpretasikan sehingga memudahkan para pengambil keputusan, peneliti, dan pihak terkait lainnya untuk memahami dan menggunakan informasi tersebut secara efektif. Nah, di penelitian kali ini tuh berfokus pada visualisasi data produksi mangga di Jawa Barat dari tahun 2013 sampai 2018 dengan menggunakan beberapa library dalam Python seperti Pandas itu untuk memanipulasi data, yang kedua ada Matplotlib untuk visualisasi data, dan yang ketiga itu data time series untuk analisa lebih lanjut. Boleh di next. Oke, baik. Di slide yang kedua yaitu ada jenis-jenis library yang kita pakai. Yang pertama itu ada Matplotlib. Matplotlib digunakan untuk membuat visualisasi data dalam bentuk grafik secara garis, batang, pie chart, scatterplot, histogram, dan lain-lainnya. Nah, sedikit dijelaskan ya. Matplotlib adalah sebuah library di Python yang digunakan untuk membuat visualisasi data dalam bentuk grafik dan plot. Nah, library ini sangat fleksibel ya dan mampu menghasilkan berbagai jenis grafik yang seperti disebutkan tadi. Nah, di library ini tuh ada beberapa fitur utama yang meliputi. Yang pertama itu ada berbagai jenis plot, kemampuan untuk membuat berbagai jenis grafik seperti garis, batang, lingkaran, dan lain-lainnya. Yang kedua ada customisasi yang mendetail. Pengguna dapat mengatur banyak aspek dari grafik termasuk judul, label sumbu, warna, dan gaya garis. Yang ketiga ada kompatibilitas dengan Pandas. Matplotlib dapat digunakan bersama dengan Pandas untuk memvisualisasi data yang disimpan dalam data frame. Yang kedua ada pengertian dari Pandas. Nah, Pandas untuk manipulasi dan analisis data. Ini menyediakan struktur data yang fleksibel seperti data frame, data series, yang memungkinkan pengguna untuk mengelola data dalam bentuk tabel dengan mudah. Nah, di dalam library ini tuh ada beberapa fitur utama yang meliputi juga. Yang pertama ada data frame dan series. Struktur data utama yang digunakan untuk menyimpan data dan 2 dimensi atau data frame dan 1 dimensi atau yang disebut dengan series. Yang kedua ada manipulasi data. Fungsi-fungsi ini tuh untuk penggabungan, pembagian, pemfilteran, dan agregisasi data.
Yang terakhir ada data time series, yaitu menganalisis tren, pola, dan perubahan yang terjadi seiring waktu. Lanjut di next slide. Baik, terima kasih kepada Zahra yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Lalu selanjutnya ada materi penggunaan berbagai library networking. Yang pertama ada script Boxplot yang akan dijelaskan oleh Muhammad Juliawan. Kepada Muhammad Juliawan, silakan. Baik, terima kasih kepada Ana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Boxplot. Jadi Boxplot berfungsi untuk menampilkan visualisasi yang jelas dan informatif mengenai distribusi produk mangga di setiap kabupaten atau kota di Jawa Barat, sehingga memudahkan untuk melihat pola, perbedaan, dan kemungkinan outlier dalam produksi mangga antar daerah. Lalu dalam Boxplot itu ada beberapa komponen. Yang pertama box atau kotaknya yang sesuai ada di PPT itu yang warna biru. Yang di dalam box itu ada Q1 atau kuartil pertama. Q1 itu adalah batas bawah kotak yang menandai nilai presentil ke-25 dari data. Artinya 25% data berada di bawah nilai ini. Lalu ada Q3 atau kuartil ketiga, yaitu adalah batas atas kotak yang menandakan nilai presentil ke-75 dari data. Artinya 75% data berada di bawah nilai ini. Lalu di dalam Boxplot juga ada median, itu bentuknya garis yang ada di dalam kotak. Jadi mediannya itu garis di dalam kotak yang menandakan nilai tengah dari data atau presentil ke-50. Ini membagi data menjadi dua yang sama besar. Lalu ada whiskers atau garis di atas dan di bawah kotak. Itu menunjukkan rentang data di luar kotak hingga titik data yang berada dalam 1,5 kali EQR atau interquartile range. Dari kuartil pertama dan ketiga, EQR adalah jarak antara Q1 dan Q3. Lalu yang ketiga ada outliers atau titik luar whiskers, yaitu titik-titik yang berada di luar rentang whiskers. Ini merupakan menunjukkan nilai-nilai yang sangat berbeda dibandingkan dengan mayoritas data. Oke, mungkin cukup sekian. Selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Muhammad Juliawan yang menjelaskan. Lalu selanjutnya kepada Rianto berusaha menjelaskan materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Saudari Hana Robitul Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan library Matplotlib tentang line plot. Tujuan dari script adalah untuk memberikan visualisasi tentang bagaimana total produksi mangga berubah dari tahun ke tahun di seluruh dataset yang ada. Nah, ini membantu untuk melihat tren produksi secara keseluruhan dan potensial fluktuasi atau peningkatan dalam produksi mangga dari waktu ke waktu. Nah, gambar atau grafik yang kita lihat ini menunjukkan penggunaan library Matplotlib ya untuk membuat line plot dalam Python. Di sebelah kiri kita ada terlihat kode yang mengimpor pustaka pandas dan Matplotlib atau pyplot lalu membaca data dari file CSV menggunakan pandas. Data tersebut kemudian digunakan untuk membuat line plot yang menggambarkan total produksi mangga per tahun. Nah, kode yang menunjukkan beberapa langkah penting itu seperti membuat figur dengan ukuran tertentu, membuat plot dari data produksi per tahun, memberi judul dan label pada sumbu X dan Y, menambahkan grid, dan akhirnya menampilkan plot dengan LT show. Di sebelah kanan itu terlihat hasil dari eksekusi kode tersebut ya, yakni grafik line plot yang menunjukkan perubahan total produksi mangga dari tahun ke tahun. Nah, sebenarnya selain line plot, ada juga scatter plot dan juga bar plot yang menunjukkan data terbanyak dan sedikit total produksi mangga tiap daerah per tahunnya. Nah, tujuan dari script ini seperti yang tadi saya jelaskan adalah memberikan visualisasi tentang bagaimana total produksi mangga berubah dari tahun ke tahun dalam dataset yang ada, sehingga memudahkan untuk melihat tren produksi secara keseluruhan serta fluktuasi atau peningkatan dalam produksi mangga dari waktu ke waktu. Penggunaan Matplotlib ini tentunya sangat membantu dan memudahkan kita untuk memahami setiap data secara cepat ya, karena mungkin manusia itu lebih dapat memahami data secara cepat melalui gambar atau grafik atau secara visual.
Mungkin sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudari Adriana telah menjelaskan materi. Mungkin bisa di next. Materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saudari Nasyawiyah. Saudarinya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Hana Robiatul Hasanah. Izin lanjutkan, saya akan menjelaskan tentang penggunaan library plotly pie chart. Plot ini bertujuan untuk memberikan visualisasi populasi jumlah beroptimal dari berbagai kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2013 sampai 2018 dengan memisahkan kategori besar dan kecil, serta menggabungkan kategori kecil menjadi satu kategori lainnya. Pie chart ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan rapi tentang kontribusi setiap daerah dalam produksi nilai di wilayah tersebut. Pie chart adalah jenis grafik yang digunakan untuk menonjolkan proporsi atau presentasi dari suatu keseluruhan. Grafik ini berbentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa irisan, di mana setiap irisan mewakili berbagai dari keseluruhan data. Untuk penjelasan skripnya, import library. Skrip ini mengimport dua library yang dibutuhkan yaitu Pandas untuk manipulasi data dan Matplotlib untuk membuat plot. Yang kedua membaca data. Skrip ini membaca data dari file CSV dan menyimpan dalam variabel data. Yang ketiga ada mengumpulkan dan menghitung jumlah produksi. Dari grup data hingga total produksi, skrip ini mengelompokkan data berdasarkan kolom nama kabupaten kota dan menghitung total produksi untuk setiap kabupaten atau kota. Hasil pengelompokan ini disimpan dalam grup data dan jumlah total produksi disimpan dalam total produksi.
Oke, terima kasih. Untuk saya kali ini akan menganalisis data itu menggunakan penggunaan modus dan median. Skrip ini berfungsi untuk mencari nilai data, nilai tengah, dan nilai yang metode. Untuk jumlah produksi data selama 2013 sampai 2018, di sini rata atau jumlah produksinya sebesar 1,2 juta kuintal. Untuk nilai tengahnya ada 0,0 kuintal, dan untuk jumlah produksi yang muncul sebesar 272.950 kuintal. Selanjutnya di sini ada nilai median dan max, di mana jumlah produksi ini analisis atau dicari oleh skrip nilai maksimum dan minimum untuk di data mangga selama 2013 dan 2018. Untuk nilai maksimumnya ada di angka 9.411.470, dan untuk nilai minimumnya 0 kuintal. Selanjutnya ada data dengan kuota tertinggi, jumlah produksi tinggi, dan jumlah produksi terendah, di mana sama dengan yang dijelaskan tadi, bahwa Indramayu berada di kota tertinggi produksinya, yaitu 120 juta, dan untuk kota terendahnya itu ada kota Cimahi dengan jumlah produksi 19.510 kuintal. Selanjutnya kembali ke moderator. Saya Hadiah Dika akan menjelaskan tentang penggunaan library data ini. Pertama, ada deskriptif. Ini digunakan menggambar proses dan memvisualisasikan data produksi pertanian di Jawa Barat dari tahun 2012 hingga 2018. Dalam ini ada library yang dipakai, yaitu lebih landas untuk mengimpor landas dan manipulasi data. Yang kedua ada library Matplotlib untuk visualisasi data. Yang ketiga ada Google Lens untuk file di Google. Filter data untuk tahun 2013-2014 dengan mengumpulkan dan mencoba data tersebut berdasarkan tahun. Menambah statistik deskriptif dari data yang telah difilter, membuat visualisasi dari tren produksi pertanian di Jawa Barat tahun 2013 hingga 2018. Hasil dari deskriptif yang telah dimasukkan pada Google Lens, yaitu ada berdasarkan dalam analisis ulang tahun 2016 sampai 2018. Ada mean rata-rata jumlah produksi mangga, ada STBD yang merupakan standar efisien jumlah produksi yang selanjutnya ada min jumlah mangga rata-rata dalam periode tersebut. Selanjutnya ada 25% yang menunjukkan kuartal pertama, yang selanjutnya ada 50% median nilai dari data, dan 50% untuk jumlah produksi kurang dari tahun sama dengan 32 juta kuintal. Selanjutnya ada 75%, yaitu kuartal ketiga dari data yang jumlahnya 32.000 kuintal. Yang terakhir ada max, jumlah produksi yang tertinggi dalam periode tersebut adalah 40 juta kuintal.
Selanjutnya, dekomposisi. Kode ini digunakan untuk melakukan dekomposisi dari waktu seri dekomposisi pada data produksi yang digambarkan dan kemudian visualisasikan hasilnya. Tujuan dari kode ini adalah untuk melakukan dekomposisi dari pada data produksi pertanian untuk memisahkan komponen yang berbeda dalam data tersebut. Mengidentifikasi dan visualisasikan komponen seasonal dan residual dari waktu produksi pertanian di Jawa Barat dari tahun 2013 hingga 2018. Selanjutnya, memahami pola jangka panjang, tren, pola musiman, sisi seasonal, dan variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh komponen tersebut residual dalam data produksi. Untuk library yang digunakan ada library time series model untuk mendekomposisi data dari waktu. Komponen yang ada pada dekomposisi yaitu observe, teramati, data asli dari data waktu, tren, komponen yang berpengaruh data dari waktu, seasonal, musiman, pola ulang jadi pada interval yang tetap misalnya setiap bulan atau setiap tahun. Terakhir ada residual, sisa bagian dari data yang tersilakan dan komponen musiman dihapus menghilangkan fluktuasi acak atau noise. Kesimpulannya dari hasil dekomposisi dapat melihat bahwa data produksi didominasi oleh komponen dengan sedikit atau tanpa pola musiman dan variasi acak yang sangat kecil. Ini berarti perubahan dalam produksi dari tahun lebih dipengaruhi oleh tren yang jangka panjang dari pola musiman atau fluktuasi acak. Selanjutnya yang ketiga, untuk kesimpulan dekomposisi ini dari hasil tersebut dapat melihat bahwa jumlah produksi didominasi oleh tren dengan sedikit atau tanpa pola musiman dan variasi acak yang sangat kecil. Ini berarti perubahan dalam jumlah produksi dari tahun ke tahun tapi dipengaruhi oleh tren jangka panjang, tren musiman atau fluktuasi acak. Untuk selebihnya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada moderator. Lalu saya lanjutkan dari Kang Arya data time series selanjutnya dengan menggunakan perataan smoothing. Ini kita menggunakan kode simple moving average. Jadi dari data produksi aslinya kita moving itu data selama 2 tahun produksi, kita moving itu untuk menghaluskan fluktuasi data dan mengidentifikasi di jangka pendek. Lalu kita bisa lihat di diagram, lalu kita bisa bandingkan data originalnya sama data yang telah kita haluskan. Ini bisa menganalisis, memudahkan kita untuk menganalisis dan menginvestasikan pola tren di data ini. Lalu ada uji stasioneritas, boleh di next. Oke, ini kita dengan melakukan uji augmented decay Fuller. Ini untuk menentukan bahwa data kita ini stasioner atau enggak. Nah, dari menampilkan ADF statistik sama nilai P, ini nilai kritis ini untuk membantu kita dalam pengambilan keputusan dan mengambil kesimpulan. Bisa kita lihat di diagram yang paling atas, ADF statistik minus 2, value 0,2 sekian, dan critical value dari 1%, 5%, dan 10%. Ini bisa kita lihat, dan kita simpulkan data time series ini ternyata tidak stasioner. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Lama, lama, cepet. Ih.